Halo Om, Ageng di sini. Selamat datang di channel yang mulai sering upload video ini. Ya, banyak perubahan yang terjadi di channel ini, terutama perubahan yang lebih baik ya. Baik dari segi kualitas video, gambarnya lebih baik, kemudian dari segi cara mereview yang sudah mulai ke arah yang enak. Ya, namanya cara ngomong tuh juga harus dilatih. Tapi sebentar, bukan itu yang mau saya bahas kali ini. Kali ini saya membahas salah satu smartphone yang sangat cocok digunakan untuk sekolah daring. Iya, kriteria smartphone yang cocok untuk sekolah daring adalah minimal dia mempunyai RAM 4GB, kemudian memori internal 64GB. Banyak loh yang kayak gitu, bener gak? Tapi ingat, nggak semua smartphone itu mumpuni. Karena gini, untuk sekolah daring itu otomatis dia akan memerlukan smartphone dengan kamera depan yang cukup bagus. Dan yang jelas, kalau kalian pengen dapat smartphone dengan kamera depan yang bagus, harganya nggak mungkin terjangkau. Bener nggak? Kata siapa? Smartphone yang satu ini betul-betul bisa dijangkau di harga 1 jutaan. Meskipun dia keluaran tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. 2019 kalau nggak salah. Kalau nggak 2018. Tapi dia masih sangat worth it sekali. Ya. Ini adalah Nokia 6.1 Plus. Smartphone yang satu ini meskipun sangat kecil ya. Ukuran layarnya 6,47 inch. Koreksi kalau saya salah. Layar 6,47 inch itu sangat enak digenggam. Dan dia juga, kalau saya bilang ya, dia tuh wow, sangat mumpuni dengan harga 1 jutaan. Oke, kalau dari saya sendiri, secara user experience, smartphone ini tidak pernah ada kendala selama saya pakai kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, meskipun dia secondary smartphone saya, kemudian pindah jadi main phone karena kondisi khusus, tapi selama ini tidak pernah ada kendala. Gimana mau ada kendala? Wong dari segi chipset dan lain-lain dia cukup bagus. Awalnya smartphone ini di launching dengan harga 3 jutaan. RAM 4GB, memori internal 64, harga 3 juta. Udah itu dulu. Sekarang udah turun. Mari kita bahas. Yang pertama, smartphone ini atau Nokia 6.1 menggunakan chipset Snapdragon 626. Jadi kalau kalian mau main game apapun masuk, kecuali Genshin Impact, please jangan pakai high frame rate atau grafik yang ultra. Nanti HP-nya bisa terbakar di chipsetnya. Oke? Itu namanya pemaksaan. Untuk kamera belakang dan kamera depan sama-sama dilengkapi dengan resolusi 16 megapiksel. Tapi, yang saya suka dari smartphone ini, meskipun dari segi resolusi dia nggak terlalu besar, nggak seperti yang 48 megapiksel dan lain-lain, tapi dia mempunyai akurasi yang cukup tinggi. Nah, kalau kalian mau tahu hasil videonya seperti apa, kalian bisa simak di 2 video sebelum ini. Jadi video-video saya yang sebelumnya itu selalu syuting menggunakan smartphone ini, disupport dengan aplikasi Open Camera. Worth it loh. Oke, nggak cuman itu aja. Chipsetnya Snapdragon 626, RAM-nya 4GB, memori internalnya 64GB. Ya, meskipun baterainya hanya 3000 mAh. Lebih dikit lah, saya lupa pasnya berapa. Tapi ini cukup tahan kalau dipakai, ya kira-kira 12 jam lah. 12 jam pemakaian normal ya. Bukan 12 jam nge-game nanti nge-hang HP-mu. Nggak cuman itu aja. Smartphone ini juga dilengkapi dengan sensor fingerprint di belakang. Nah, enaknya lagi dia sudah ada jack audio 3.5. Meskipun speakernya masih mono, speakernya terletak di bawah, tapi dia sudah support dengan USB Type-C. Kalau dibilang ketinggalan, enggak, karena smartphone ini masih worth it. Cuman, namanya Nokia,
yang tenggelam. Kalau dia tenggelam harusnya ditolongin dong. Tapi enggak lah, namanya juga persaingan brand. Salah sendiri dia terlena dengan ya yang lalu-lalu. Dan harusnya Nokia, kalau kalian ngalami ketertinggalan, kalian harus mengejar ketinggalan itu, bro. Bukan cuma diem aja. Oke? Skip. Sekarang kita lanjut. Oke, kenapa kok saya bilang ini sangat cocok untuk sekolah daring? Ya, harganya sangat murah sekali. Harga 1 jutaan kalian bisa dapat smartphone RAM 4 GB, memori internal 64 GB, dan ini worth it banget. Tapi nggak cuma itu aja sih. Selain handy, ketika kalian gunakan ini untuk video callan, hasil gambarnya itu jelas banget loh. Meskipun ya kita tahu sendirilah, namanya juga smartphone, nggak bisa sebagus kamera kalau dilihat dari segi resolusinya. Tapi itu sudah sangat mumpuni dan sangat baik. Selama setahun saya pakai, jujur ngomong ini menyenangkan. Ya meskipun nggak terlalu wah banget, tapi ini sangat mumpuni. Saya pakai kerja enak dan nggak pernah ada kendala. Meskipun speakernya mono, tapi ini sangat enak banget didengar. Terus apalagi ya? Kalau overall nilai dari saya, jujur ngomong ya, saya kasih nilai 8 untuk Nokia 6.1 ini. Nilai 8 karena harga sekarang cuma 1 jutaan. Kalau kalian punya rekomendasi atau ingin tipe smartphone yang kalian request di review di sini, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Dan kebetulan kemarin sudah ada yang request, Bang coba review Realme C25 ya kalau nggak salah, sama Realme C25s. Terus terang saya masih belum tahu perbedaannya di mana, dan saya juga masih observasi untuk itu. Kenapa saya perlu observasi dulu? Karena saya nggak mau review asal-asalan. Oke? Reviewnya harus betul-betul jujur dan objektif. Jadi meskipun dipinjami sama brand, tetap kita harus mereview sejujur mungkin. Karena itu nilai jual dari seorang tech reviewer, ya, seperti Bang David yang betul-betul keren cara reviewnya. Overall, ini smartphone layak banget kalau kalian mau gunakan untuk daily driver maupun untuk kepentingan sekolah. Jadi, sekian review dari saya. Ageng pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Enak banget sih. Iya, enak. Enak, nggak pernah trouble, nggak pernah rusak. Ya, paling dia cuma sekali ganti soket karena waktu itu saya belinya second. Dan meskipun beli second, tapi ya itulah, pasti ada kerusakan. Dan kebetulan yang kena soketnya. Akhirnya saya putuskan untuk ganti soketnya sendiri. Murah kok. Oh iya, video selanjutnya saya akan membahas paketan internet murah, atau lebih tepatnya wifi ya. Oke, see you all.